Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala asy-syaikhul muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu anhum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi yanabi'il ulumi wal hikam. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirah jamaah Majlis Nurul Muhsinin yang insyaallah semuanya yang hadir pada malam hari ini adalah hamba-hamba terbaik, hamba-hamba yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari sekian banyak hamba-hamba yang bertebaran di malam ini di waktu yang sama namun di tempat yang berbeda. Antum semuanya hadir pada malam hari ini di majlis yang mulia ini. Fa insyaallah kehadiran antum ini akan berbuah keberkahan bagi kita semua. Insyaallah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajat kita akan diangkat oleh Allah. Hajat-hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal. Di majlis yang mulia ini, di kediamannya kita bersama-sama bertaqarrub, beribadah kepada Allah. Tentunya ini adalah keberuntungan yang luar biasa. Beliaulah yang punya semangat luar biasa, ingin menebarkan kebaikan dari rumahnya ini ke kampung sekitarnya. Mudah-mudahan Abang Nur Rahman sekeluarga segala hajat-hajatnya dikabul oleh Allah, segala harapan dan cita-citanya dikabul oleh Allah. Mulia beliau dan keluarganya fid dini wad dunya wal akhirah. Saudara, betapa tidak beruntung bahwasanya rumah yang mana di rumah tersebut dibacakan ayat-ayat Allah, di rumah tersebut disebutkan zikrullah, maka rumah tersebut, tempat tersebut akan dipadati oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya saja jikalau mata kita terbuka, kasyafnya terbuka, tabir penghalang daripada kekasyafan kegaiban, maka pada malam hari ini tentu kita tidak akan bisa lewat sedikit pun karena begitu padatnya malaikat yang hadir pada malam hari ini. Bukan hanya padat oleh malaikat, karena kita tahu malaikat ini makhluk mulia. Kalau dia turun, kalau dia hadir di suatu tempat, pasti ini malaikat bawa rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang hadir di majlis ta'lim, yang hadir di majlis zikir, maka ia akan mendapatkan rahmat, kasih sayang Allah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sampai di situ, mereka yang hadir di majlis zikir, mereka yang hadir di majlis ilmu, Allah sangat bangga kepada mereka. Allah sangat cinta kepada mereka, sehingga saking bangga, saking cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala, nama setiap orang yang hadir di majlis tersebut disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nama antum, nama kita semuanya nih satu demi satu, nama kita sama nama abah kita disebut oleh Allah di hadapan para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkhusus sahibil bait ini, sahibil hajat, namanya paling kenceng disebutin ini. Hadza Nur Rahman bin Bapak Darsun. Hadza Nur Rahman bin Bapak Darsun. Rumahnya telah digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempatnya telah digunakan untuk kita bersama-sama bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keberuntungan terbesar pada malam hari ini, insyaallah beliaulah yang mendapatkannya. Amin ya Allah ya Rabbal.
kita kecipratan juga ya Bang ya. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara, antum semua ini bukan hanya sekedar tetamunya dari sahibil bait. Memang zahir yang nampak ini malam Bang Nur, yang datang ini malam adalah tetamunya Bang Nur sebagai sahibil bait. Tapi sejatinya antum semua ini adalah tetamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tadi kita sudah bersama-sama membacakan kisah Maulid, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka otomatis kita menjadi tetamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan khawatir, tamu yang datang, tamu yang hadir ke sebuah rumah bawa rahmat, pulangnya bawa penyakit yang ada di rumah itu. Percaya enggak? Berkat mantar urusan belakangan ji. Insya Allah ya, berkah dapat, berkat bawa pulang juga. Ya, percaya nggak kira-kira tamu datang bawa rahmat? Percaya kagak? Bini kita kalau tamu datang ke rumah seneng kagak? Yang seneng cuma 3 orang doang ini. Yang lain belum punya bini ternyata. Ibu, ada ibu-ibu? Ibu-ibu dan calon ibu-ibu, saya tahu persis dan saya sangat mengerti perasaan ibu-ibu. Karena kalau tamu datang ke rumah, walaupun tamu suaminya, tapi yang repot pasti istrinya. Betul tidak? Betul nggak Bu? Iya, kencang amat itu. Bininya siapa itu? Bininya Ustaz dia, pantesan. Bininya Ustaz Mahfud dia, benar. Ya, saya tahu persis karena tamunya tamu suaminya, tapi yang repot bininya. Kenapa? Tamu pengen ngopi, bini yang repot, bener nggak? Tamu pengen makan, bini yang repot. Laki mah tinggal nunjuk-nunjuk doang kan ya? Mah kopi, mah uduk, mah buah. Dibang mah doang. Duit kagak ngasih. Repot bini. Wajar kalau bini kerepotan, Masya Allah. Dan wajar juga kalau bini hatinya ada sedikit rasa canggung, hatinya ada sedikit rasa gimana gitu. Suami gue gak tahu diri banget dah. Dia yang punya tamu, gue yang capek. Ternyata hal ini bukan cuma dialami oleh istri-istri masa kini. Istri-istri masa kini itu kalau punya perasaan seperti itu saya anggap wajar. Kenapa? Ternyata di masa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam pun telah terjadi kejadian ini. Kasus ini pernah terekam dalam sejarah. Ada satu istri sahabat Nabi yang mana suaminya ini tergolong orang yang sangat bagus pergaulannya. Tamunya nggak berhenti-berhenti, tiap hari kebuka pintunya 24 jam. Kopi bertoples-toples habis. Gula berkilo-kilo habis. Banyak yang habis itu di rumah sahabat ini. Bininya sedikit ngeluh. Bahasa kitanya, Bang, ini abang tamunya nggak berhenti-berhenti, Bang. Ada tamu balik hari gak pulang-pulang, Bang. Kalau belum diusir gak pulang-pulang tuh tamu. Ya Allah. Bininya ngeluh. Suami yang baik, ya, karena belum ini sahabat Nabi, kagak ngomel. Dia tahu persis kondisi istrinya yang kecapean. Lalu sahabat ini curhat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, istri saya mengeluh karena saya sering kedatangan tamu. Istri saya kecapean. Istri saya ngeluh ya Rasulullah kalau tamu banyak datang ke rumah saya. Apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Wahai sahabatku, sampaikan kepada istrimu, besok Rasulullah dan para sahabatnya akan datang bertamu ke rumahmu. Kata sahabat, ongkoh bini saya. Kalau kedatangan tamu ngomel mulu. Ini Rasulullah malah bertamu. Ini bagaimana urusannya? Bilangin sama istrimu, aku akan datang dengan sahabatku dan perhatikan nanti olehmu baik-baik. Ketika aku dan rombongan sahabatku pulang dari rumahmu, kamu perhatikan baik-baik apa yang ada di belakang kami. Maka singkat cerita keesokan harinya, betul. Ternyata betul Rasulullah SAW pun datang dengan rombongan sahabat ke rumah sahabat tersebut. Karena sang istri ini yang datang adalah Rasulullah, maka dengan gembira hati ia menyambut, walaupun rada capek-capek dikit. Tapi yang datang ini Nabi Muhammad SAW, rasa capeknya, rasa susahnya hilang dengan kegembiraan berjumpa kedatangan daripada Rasulullah SAW. Singkat cerita, perjamuan pun selesai, Rasulullah pun pergi pamit meninggalkan rumah sahabat tersebut.
Sesuai dengan perintah Nabi bahwa ketika Nabi keluar dari rumah tersebut, maka sang suami, sahabat Nabi itu dan istrinya memperhatikan apa yang ada di belakang rombongan para tamu tersebut. Kaget luar biasa. Kaget luar biasa. Ternyata di belakang rombongan Rasulullah SAW berjejerlah ular-ular hitam dan kalajengking yang besar ikut keluar bersama dengan keluarnya para tetamu Rasulullah SAW tersebut. Ini luar biasa, kaget luar biasa. Kenapa? Karena setahu kami di rumah kami ini tidak pernah nampak ada ular, tidak pernah nampak ada kalajengking. Tapi mengapa itu ular dan kalajengking begitu banyaknya ikut keluar bersama Rasulullah SAW? Maka ketika hal ini ditanyakan kepada Rasulullah, maka beliau sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, wahai sahabatku, sesungguhnya setiap tamu yang datang ke rumahmu, setiap orang yang berkunjung ke rumahmu, maka bersamanya ikutlah para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka aku ketika tamuku belum duduk semuanya, maka aku tidak pernah duduk karena para malaikat berdiri di depan pintu rumahku menyambut kedatangan tamu-tamuku. Maka bagaimana bisa aku duduk kalau saja para malaikat itu tidak duduk untuk menyambut tamu-tamuku? Maka tamu yang datang ke rumah kita adalah membawa rahmat, pulangnya membawa segala macam bentuk penyakit yang ada di rumah kita. Nah, ini mah bertamu nggak boleh. Ya. Gitu Bu ya. Jadi tahu rahasianya Bu ya, kalau udah banyak tamu Bu ya. Kalau ibu kedatangan tamu, mau seneng apa gak seneng Bu? Seneng gak Bu? Seneng. Seneng. Senengnya ngebentak, seneng. Ya, kudu seneng. Kenapa? Sejatinya rumah kita lagi dibersihin sama Allah dari segala penyakit-penyakitnya. Dari segala hal-hal yang buruk di rumah itu ikut ketarik ke bawah sama tamu-tamu yang datang berkunjung. Maka beruntunglah sahabil bait pada malam hari ini kedatangan tamu-tamu, dan bukan sekedar tamu, tapi tamu-tamu yang ikut bermunajat, ikut bersolawat, ikut dengan majlis ta'lim dan zikir ini, maka insya Allah barokahnya makin banyak. Alhamdulillah. Inilah saudara mengapa saya katakan bahwasanya betapa beruntungnya rumah, ya betapa beruntungnya sahibil bait yang rumahnya kedatangan tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala. Saudara rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya dan bersama antum semuanya ingin bersama-sama kita untuk mempelajari sebuah kitab, yang mana kitab ini masuk dalam kategori pembahasan akhlak, tapi lebih menjurus kepada membahas akhlak yang harus dimiliki para penuntut ilmu. Kenapa penuntut ilmu? Karena sejatinya kita semua ini adalah penuntut ilmu. Yang muda penuntut ilmu, yang tua penuntut ilmu. Semuanya penuntut ilmu. Selama belum masuk liang lahat, kita masih bertitel sebagai penuntut ilmu. Karena batasnya, akhirnya kita nuntut ilmu adalah minal mahdi ilal lahdi. Dari mulai gendongan buayan emak kita sampai masuk liang lahat. Kenapa dikatakan Nabi dari mulai gendongan? Ketika kita digendong ibu, biasanya kita mau nyusu sama ibu kita. Betul kagak? Itu nyusu pakai ilmu nggak tuh? Kalau nggak pakai ilmu, itu salah, bisa salah itu nyosornya bocah. Salah nyedot. Bisa nyedot. Wah, jelas. Unik bin ajaib. Itu bayi ya, waktu di perut ibunya kagak makan bangku kuliahan, kagak sekolah, tapi dia tahu kudu kemana dia nyari susu emaknya. Dia tahu lokasinya, nggak pakai diajarin. Bapaknya yang ngajarin. Kapan ngajarinnya? Waktu ngelongok usia 7 bulan. 7 bulan kandungan dilongokin bapaknya, tong lu kalau nyusu kesini nih ya. Ya Rabbana ya. Nah, itu ilmu. Dari mulai digendongnya kita udah ngaji tuh. Kita udah dapat ilmu dari Allah. Gini cara netek yang bener. Netek. Apa dong bahasa yang bener? Gitu cara ngempeng yang baik. Lah ngempeng salah lagi aja ya. Tuh, ada ilmunya. Nah, masuk liang lahat. Ampe liang lahat nih.
Sampai kita masuk liang kubur, kita masih belajar. Mana buktinya? Setelah masuk liang kubur, dibacakan doa Bismillahi wa ala millati Rasulillah, Bismillah wa ala millati Rasulillah. Itu dibaca ketika mayit dimasukkan ke liang kubur. Itu ilmu tuh. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Diazanin, dikomatin, diuruk, beres diuruk, ditalkinkan. Apa isi talkin? Talkin ini adalah pengajaran kepada si mayit, pemberitahuan kepada si mayit tentang apa yang harus dia jawab, tentang apa yang harus dia sampaikan kepada malaikat munkar dan nakir. Diajarin lagi aja. Padahal udah masuk liang lahat, masih diajarin. Ya Fatul, Muhammad Fatul bin Bapak Atang Budiatna. Iya. Ini contoh tuh ya. Kalau masuk liang diajarin kan. Idza ja'aka malakani, kalau datang kepadamu dua malaikat munkar dan nakir, katakanlah Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabiyyi wal Qur'anu imami wal qiblatu ka'bati wal muslimuna wal muslimina ikhwani. Kan gitu. Hei mayit, jikalau datang kepadamu dua malaikat munkar dan nakir, maka katakanlah Allah Tuhanku, Muhammad Nabiku, Al-Quran imamku, kiblat Ka'bahku, mukmin mukminat adalah saudara-saudariku. Nah, diajarin tuh. Ilmu bukan tuh? Ilmu bukan? Masih belajar, saudara. Makanya, walaupun usia udah sepuh, ya, usia udah sepuh sekalipun, nggak ada alasan berhenti. Selama nyawa masih di kandung badan, maka selama itulah kita masih berkewajiban menuntut ilmu. Ya, jadi usia nggak jadi penghalang. Ini lagi yang muda. Anak muda, apalagi yang muda, wajib nuntut ilmu. Kenapa? Karena amal tanpa ilmu, sebanyak apapun itu amal, mardudatun la tuqbalu. Amalnya ngambang, ma bainas samawati wal ard, ngambang antara langit dan bumi, nggak diterima sama Allah. Kenapa? Nggak pakai ilmu. Makanya kudu ngaji, saudara. Ya, ini malam nih kita ngaji di tempat di rumahnya Bang Nurnya. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan yang lain hatinya terketuk ya. Yang lain bisa ikut ngaji sama kita. Kita doain. Bukannya nggak mau, belum dikasih hidayah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Badar. Nah ini, ya, doain. Ini makom ijabah nih, ini tempat barokah nih. Kita doain saudara kita biar dapat hidayah gitu. Doain biar keluarganya sakinah mawaddah warahmah, dapat hidayah, rezekinya lancar supaya bisa mau ngaji. Begitu Ji, doain yang baik-baik.